Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Fredkin. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Selasa teman-teman, tanggal 7 Februari 2023 ya. Dan sebelum saya mulai, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar market setiap harinya. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram channel ini, yaitu di @mrfredkin. Nah, kita mulai langsung untuk updatean market kita ya hari ini. Hari ini indeks kita ditutup menguat teman-teman, menguat 0,89% di level 6.935. Hari ini sektor yang cukup bergerak adalah sektor energi ya, khususnya dari emiten batubara nih, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman. Kita lihat dulu untuk banking kita hari ini. Kita lihat yang pertama Bank BCA. Nah, hari ini juga Bank BCA saya lihat ada mengalami inflow teman-teman dari asing ya. Hari ini di 8.850 menguat 1,43%. Kemudian Bank Mandiri juga sama teman-teman, ada inflow asing juga. Hari ini menguat 3% lebih, closingannya di 10.175. Kemudian Bank BNI hari ini terlihat cukup netral teman-teman, closingannya 9.375 menguat 0,27%. Lalu untuk Bank BRI sendiri juga sama, cukup netral. Hari ini 4.750 menguat 0,21%. Kemudian hari ini kita lihat untuk kurs rupiah ya. Hari ini di 15.172. Nah, ini secara kurs rupiah hari ini kita lihat cukup mengalami pelemahan teman-teman. Kemarin kan sempat 14.800-an ya. Nah, 1-2 hari ini rupiah cukup tertekan sehingga kembali ke angka 15 ribuan. Nah, sebenarnya kalau saya bilang hari ini cukup baik teman-teman, karena tadi ada inflow juga dari asing ya ke banking kita, merupakan suatu pertanda ya. Biasanya kalau misalkan marketnya mau naik, biasanya asing mulai masuk teman-teman. Nah, kemudian kita langsung lihat aja ke teknikal hari ini. Secara charting ya, kita lihat di sini untuk indeks kita hari ini secara candle cukup baik teman-teman, dengan body candle yang cukup tinggi ke atas ya, warna hijau, penguatan teman-teman. Di sini yang menarik saya lihat secara histogram MACD ya teman-teman. Di sini kemarin itu mulai meredup nih dari apa ya, ibaratnya momentum ya teman-teman. Nah, cuman hari ini dia kembali hijau pekat lagi, artinya momentum bayarnya mulai kembali teman-teman. Bayarnya dari segi pembeli mulai terlihat adanya peningkatan lagi nih. Kemudian yang kedua juga kita lihat di sini, sementara sebenarnya masih bergerak dalam konsolidasi ya. Nah, cuman di sini saya melihat ada suatu pattern teman-teman. Nah, patternnya itu ini kurang lebih right angle ascending bordering wedge pattern ya. Ini saya copy aja. Nah, kemudian saya taruh sini ya biar jelas teman-teman. Nah, di sini bisa diperhatikan teman-teman, kurang lebih sama ya. Ini asalnya dari bawah nih, dari bawah, kemudian dia bergerak sedikit konsolidasi dalam patternnya. Nah, di sini akan menentukan apakah akan terjadi breakout atas nih, yang artinya continuation pattern ya, sini, atau justru yang terjadi sebaliknya nih, apakah dia akan justru breakdown ke bawah. Ini saya geser dulu, apakah justru akan breakdown ke bawah teman-teman. Dia kepentok di bagian atasnya, kemudian dia breakdown ke bawah. Nah, ini yang akan kita lihat nih, apakah dalam beberapa hari ke depan market kita akan ke atas ataupun ke bawah. Untuk sekarang ini saya lebih prefer untuk menunggu ya, apakah market kita untuk bisa berhasil breakout ke atas atau justru akan kepentok dan akan koreksi ke bawah teman-teman. Nah, itu yang saya lihat untuk potensi market kita teman-teman ya sementara ini.
sedikit tambahan mungkin di sini saya lihat teman-teman ada garis EMA ya, atau Exponential Moving Average. Di sini mulai terjadi bull cross teman-teman. Biasanya kalau bull cross itu pertanda bahwa market mau kembali menguat teman-teman. Cuman nggak selalu ya. Ini cuma salah satu indikator aja yang bisa menunjukkan bahwa market sekarang mulai bull cross dan artinya akan kembali menguat. Nah, tentu kita akan tunggu konfirmasinya setelah dia breakout dari level resisten di 6.950-an nih. Dan juga harus didukung dengan volume yang cukup kuat. Kurang lebih begitu teman-teman untuk outlook market. Sekarang saya akan bahas hari ini dari batu bara nih yang hari ini cukup menarik ya. Saya mulai dulu pertama dari harga batu bara dunia teman-teman. Nah, di sini harga batu bara dunia kan kita lihat dalam 2 minggu terakhir harganya cukup anjlok teman-teman. Dari yang sebelumnya itu di sekitar 350-an, kemudian anjlok sampai 230-an nih. $230 per ton ya untuk batu bara. Nah, di sini kalau saya lihat untuk minggu ini mungkin terjadi technical rebound nih teman-teman. Hari ini kan secara harga menguat 6%-an nih. Nah, ini kalau saya lihat mungkin untuk batu bara seminggu 2 minggu ini akan terjadi technical rebound ya. Dan tentu akan mempengaruhi juga untuk market secara global, khususnya emiten batu bara teman-teman. Nah, selanjutnya dari sektor energi. Nah, ini indeks sektor energi teman-teman. Jadi kan untuk sektoral juga ada indeksnya ya. Ini saya lihat untuk sektor energi sebenarnya udah mulai masuk arah konsolidasi ya. Arah konsolidasi cenderung untuk koreksi. Cuman di sini saya lihat mungkin sementara waktu nih sedikit tertahan dia di sini ya, di indeksnya di 2000-an teman-teman. Di sini dia tertahan. Nah, mungkin untuk sementara waktu tadi berhubungan juga dengan harga batu bara ya yang akan mengalami rebound. Nah, secara sektor energi sendiri mungkin juga akan mengalami rebound teman-teman. Ya, mungkin menguji level resisten lagi di 2200-an nih teman-teman. Nah, ketika sektor energi ini akan mengalami penguatan juga, tentu dari segi emitennya pasti akan mengalami penguatan juga teman-teman, otomatis ya, karena kan yang menggerakkan indeks ini adalah emiten-emiten yang tergabung di dalam sektor ini. Maka dari itu hari ini saya akan membahas beberapa emiten dari sektor energi, khususnya emiten batu bara teman-teman, yang cukup menarik ya menurut saya. Nah, yang pertama itu kita lihat dari Adaro Energi atau Adro teman-teman. Di sini Adro kalau kita lihat dia udah cukup mengalami koreksi teman-teman. Sampai sekarang juga trennya masih bisa dibilang cenderung bearish ya atau koreksi. Cuman di sini saya lihat Adro ini sekarang posisinya udah berada di area support teman-teman. Supportnya itu di sekitar 2650 sampai dengan 2700-an ya. Ini merupakan area support untuk ini saya kotakin di sekitar sini teman-teman, area supportnya untuk Adro ya. Nah, terakhir dia posisinya udah menyentuh ke area ini dan hari ini kembali rebound nih teman-teman. Jadi sementara mungkin Adro ini bisa mengalami technical rebound dulu untuk sementara, mungkin menguji di sekitar level 3200-an teman-teman. Kalau saya lihat untuk Adro potensinya, cuman secara jangka panjang mungkin akan udah masuk bearish teman-teman. Tapi sementara waktu untuk technical rebound masih mungkin terjadi ya untuk emiten coal atau batu bara. Yang pertama dari Adro teman-teman, yang kalau kita lihat di sini bisa mengalami technical rebound. Nah, yang kedua
juga emiten batubara teman-teman dari Indi ya, atau Indica Energy. Di sini ini juga sama, untuk tren juga sekarang masih bearish teman-teman, atau koreksi jangka pendek. Posisinya juga terakhir dia berada di support teman-teman. Ini supportnya kalau saya gambarkan di sekitar harga 2100-an sampai dengan 2250. Nah, ini merupakan support untuk Indi ya, support kuat. Nah, ini yang wajib dipantau nih. Terakhir dia posisinya menyentuh area support, dan hari ini juga mengalami rebound yang cukup kuat teman-teman, menguat 5%-an ya. Nah, untuk ini sendiri potensinya juga mungkin bisa mengalami technical rebound nih teman-teman. Mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang suka spekulasi ya, untuk rebound. Untuk resistennya mungkin mengejar ke sekitar harga 2500 nih teman-teman, untuk resist jangka pendeknya ya. Cara jangka panjangnya bisa mungkin mengejar sampai ke 2600-an. Wah, ini untuk secara jauh teman-teman, kalau momentum yang agak kuat ya. Cuman kalau misalkan nggak terlalu kuat ya, mungkin dekat-dekat 2500 mungkin bisa sampai teman-teman untuk technical reboundnya ya. Tapi secara overall trennya masih bearish, dan mungkin akan menuju koreksi lebih lanjut teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, ini ada ITMG. Jadi untuk emiten batubara ini rata-rata sama teman-teman, masih dalam fase koreksi ya. Cuman mungkin dalam sementara waktu akan mengalami technical rebound dulu nih. Nah, untuk ITMG atau ITMG juga sama teman-teman. Terakhir dia cukup bertahan nih di support di 34.500 ya. Sini ada support di 34.500. Nah, untuk yang kemarin itu dia tergolong ini false break ya, mungkin dijebolin dulu ketika orang-orang panik. Nah, baru langsung diangkat teman-teman. Untuk ITMG ini kalau saya lihat untuk technical reboundnya mungkin menguji ke sekitar 38 ribuan ya, 38.500 teman-teman. Syukur-syukur kalau misalkan dia bisa kembali ke atas level 41.000. Nah, ini bisa jadi ITMG bisa kembali lanjut ya. Tapi sih saya kurang yakin sih untuk ITMG ini bisa kembali ke 41 ribuan teman-teman. Karena kan mungkin dalam sementara ini masih dalam fase korektifnya atau koreksi. Secara jangka menengah juga saya lihat untuk emiten batubara juga akan mengalami koreksi lebih lanjut teman-teman. Nah, nextnya kita lihat dari emiten PTBA atau Bukit Asam. Untuk PTBA ini juga sama seperti TMG teman-teman. Dia terakhir supportnya di 3.250 nih. Cukup tertahan ya di sini. Di sini saya lihat membentuk double bottom teman-teman. Bisa dibilang begitu. Kalau misalkan dia confirm untuk break di 3.570-an nih. Untuk double bottomnya ya. Secara tren juga masih koreksi, namun bisa saya lihat ada peluang terjadi technical rebound teman-teman. Minimal menguji ke 3.600-an. Kalau misalkan dia berhasil momentumnya agak kuat, bisa ke 3.850-an teman-teman. Atau mungkin juga di sini ada gap teman-teman di 3.950 ya. Nah, bisa juga akan menguji atau menutup gap ini ya sementara waktu dalam rangka technical rebound dari beberapa emiten batubara teman-teman. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin emiten sedikit gorengan teman-teman ya. Kalau misalkan tadi kan saya bahas dari yang blue chip ya untuk emiten batubara, yang ini dari sedikit emiten gorengan
yaitu call teman-teman. Nah, call ini baru listing dia di tanggal 6 atau 7 September teman-teman ya. Di sini kalau saya lihat harga IPO-nya waktu itu di harga 100 nih. Kemudian sempat diangkat karena waktu itu lagi momentum hype-nya batubara teman-teman. Dari harga 100 diangkat ke harga sampai harga 600-an teman-teman. 6 kali lipat ya. Nah, semenjak dari itu harganya terus menerus turun nih, downtrend. Dan sekarang kalau saya lihat ini mulai konsolidasi di harga 110-an. Nah, ini bisa jadi peluang untuk terjadi juga technical rebound untuk sementara waktu dari emiten call. Nah, posisinya saat ini saya lihat dia hari ini ya, dia breakout nih teman-teman di resisten pendeknya di 126 dengan volume juga di sini. Kalau misalkan saya lihat juga cukup mulai ramai nih volumenya. Nah, ini bisa dipantau teman-teman, misalkan dia bisa bertahan di atas 126, ini cukup bagus, mungkin bisa menguji ke 140-an dan jauhnya mungkin bisa ke 150 sampai 160. Nah, ini untuk potensi technical rebound dari emiten call ya. Tapi kalau misalkan dia kembali nih masuk lagi ke 120 ke bawah, nah ini bisa jadi akan kembali lanjut konsolidasi teman-teman. Nah, itu kurang lebih ya 5 emiten dari sektor batubara yang saya lihat peluangnya mungkin bisa terjadi technical rebound teman-teman untuk sementara waktu ini. Nah, kalau gitu dengan demikian berakhir juga pembahasan IHSG daily di hari ini teman-teman, di tanggal 7 Februari maksud saya ya. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Selalu saya ingatkan buat teman-teman selalu lakukan analisa ulang kembali di setiap analisa saya berikan. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.